Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arsi Kordan dengan FM 2582110. Jadi di sini saya akan melakukan presentasi pada modul 7 di NetAket, yaitu dengan mata kuliah jaringan komputer ya. Nah, di sini ada Ethernet switching ya, judul switching. Nah, sebelumnya apa itu Ethernet switching ya, yaitu eh, salah satu yang ada pada Australia gitu. Nah, yang pertama itu kita masuk ke dalam Ethernet frames. Nah, apa itu Ethernet frames? Yaitu format data yang digunakan pada data link layer untuk mengirim informasi melalui Ethernet. Nah jadi eh, sebelum sebelum data sebelum informasi itu dikirim ya, itu akan dienkapsulasi terlebih dahulu. Yang kita translate ya. Nah, ininya apa namanya? Enkapsulasi Ethernet ya. Ya, menjadi salah satu dua teknologi lain yang digunakan saat ini yang lainnya adalah LAN nirkabel Nah, seperti itu. Uh, dan ini nih modelan Ethernet dan oscillator seperti ini ya. Nah, selanjutnya itu ada sub lapis tautan data. Nah, sub lapis tautan data ini yaitu menggunakan IEE ya. IEE 802 LAN atau MAN termasuk Ethernet ya, menggunakan dua sub lapis terpisah berikut dari lapisan tautan data untuk beroperasi. Ya, sub lapisan tersebut adalah LLC dan MAC ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Seperti ini. Nah, lanjut kita ke sublapisan MAC. Apa sublapisan MAC itu? Dia yang bertanggung jawab untuk mengkapsulasi data dan mengakses media. Jadi dia yang sublapis MAC ini dia yang bertanggung jawab untuk mengkapsulasi data sebelum dikirim dan dia yang akan mengakses ke media selanjutnya. Seperti itu. Enkapsulasi data EE mencakup beberapa hal berikut, yaitu frame Ethernet, pengalamatan Ethernet, dan deteksi kesalahan bidang. Seperti itu. Selanjutnya ada bidang bingkai Ethernet, yaitu yang dimana ini mencakup semua byte dari bidang alamat MAC ya, tujuan hingga bidang tersebut pemeriksaan frame ya. Jadi frame itu akan diperiksa oleh MAC ya di dalam data link layer seperti itu. Ini lanjut kita ke alamat MAC Ethernet. Nah, sebelumnya apa itu alamat MAC Ethernet ya? Nah, itu adalah berisi ada MAC address dan heksadesimal ya. Yaitu adalah alamat fisik unik yang dimiliki setiap kartu jaringan atau NIC ya. Nah, di sini dalam bentuk MAC address dan heksadesimal, ini bentukan desimal dan ini bentukan heksadesimalnya seperti itu. Selanjutnya Ethernet MAC address. Nah, nah di sini ada alamat MAC address. Nah, setiap perangkat jaringan terhubung ke media yang sama ya, dan digunakan bersama. Alamat MAC digunakan untuk mengidentifikasi perangkat sumber dan tujuan fisik. Nah, pada segmen jaringan lokal. Jadi alamat MAC ini yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat sumber. Nah, jadi dia mengidentifikasi sumber data ini dari mana dan dan tujuan fisiknya itu bakal ke router atau ke switch dan lain sebagainya. Nah, pengalamatan MAC ini menyediakan metode untuk identifikasi perangkat pada lapisan tautan data model OSI. Nah, jadi alamat MAC Ethernet adalah alamat 48 bit yang dinyatakan menggunakan 12 digit heksadesimal seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, ini terdapat 4
48 bit dan ada 12 heksadesimal, yaitu yang dimana itu IP versi 6 ya. Terus ada 6 byte. 6, ya 6 byte seperti itu. Lanjut kita ke pemrosesan bingkai, yaitu terkadang alamat IP disebut sebagai alamat yang bertanam atau burned in address via karena alamat tersebut dikodekan secara permanen ke dalam memori baca saja pada NIC. Nah, jadi MAC ini dia sebagai alamat yang bertanam atau sudah valid ya, karena alamat tersebut dikodekan secara permanen. Nah, jadi data yang dikirim itu secara permanen, yaitu hanya read only memory pada alamat tujuannya nanti. Selanjutnya, alamat MAC unicast. Nah, dalam Ethernet, alamat MAC yang berbeda digunakan untuk komunikasi unicast, broadcast, dan multi layer 2. Alamat unicast adalah alamat unik yang digunakan ketika sebuah frame dikirim dari satu perangkat pengirim ke satu perangkat tujuan. Nah, jadi unicast ini adalah alamat unik ya yang nantinya akan digunakan dalam sebuah frame yang lalu dikirim dari suatu perangkat tujuan, misalnya dari PC ke router seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Ini ada tujuan MAC, lalu sumber MAC-nya, lalu IP sumber. Nah, ini IP tujuan ya yang sini. Lalu ada data pengguna, lalu dicuplikan ya dan lain sebagainya. Lalu ada alamat MAC siaran, yaitu sebuah atau bisa disebut broadcast ya. Sorry, broadcast MAC address. Nah, jadi ada unicast MAC address, ada frame processing ya, ada selanjutnya itu ada broadcast MAC address ya. Nah, sebuah frame siaran Ethernet diterima dan diproses. Sorry sebentar. Nah, sebentar. Nah, dalam sebuah Ethernet itu diterima dan diproses oleh setiap perangkat di LAN Ethernet. Fitur-fitur Ethernet adalah sebagai berikut, yaitu ada alamat MAC tujuan yaitu FFFF dan yaitu dalam bentuk hexadesimal ya. Sebuah port switch Ethernet terendam kecuali port masuk ya. Ini tidak diteruskan oleh router dan sebagainya seperti ini. Terus ada alamat MAC multicast. Nah, sebuah frame multicast Ethernet diterima dan diproses oleh sekelompok perangkat pada LAN Ethernet yang termasuk dalam grup multicast yang sama. Nah, jadi ada fitur-fitur multicast Ethernet, yaitu terdapat alamat MAC tujuan ketika data dienkapsulasi dan paket multicast IP versi 4 dan alamat MAC tujuan 33 ketika data dienkapsulasi adalah paket multicast IP versi 6 ya. Terus terdapat MAC address tujuan multicast dengan lainnya untuk data yang dienkapsulasi bukan IP seperti spanning tree, protokol STP dan LLDP ya. Semua port switch Ethernet port switch Ethernet kecuali port masuk akan diblokir. Nah, jadi semua port Ethernet ya kecuali switch ya akan diblokir ya, kecuali jika switch dikonfigurasi untuk multicast snooping ya. Terus paket tersebut tidak diteruskan oleh router kecuali jika router dikonfigurasi untuk merutekan pada multicast. Nah, selanjutnya itu ada tabel alamat MAC ya. Nah, tabel alamat MAC ini adalah memiliki MAC address table yang berisi daftar MAC dan port tempat perangkat terhubung. Nah, jadi
Ini ada port-portnya ya, ada switch fundamental, terus ada switch learning and forwarding dan lain sebagainya. Ini yang lainnya itu video, ada Ether frames ya, ada yang dimana ini mengatur alamat MAC ya, singkatnya tabel alamat MAC ini dia yang mengatur alamat MAC dan port tempat perangkat terhubung seperti itu. Selanjutnya kecepatan dan metode penerusan. Nah, masih kita translate terlebih dahulu ya. Nah, untuk switch speed dan farming metode ini yaitu bagaimana switch mengirim ke sebuah frame gitu. Nah, jadi nah di sini ada yang namanya store and forward. Nah, jadi store and forward ini dia frame yang diterima seluruhnya lalu diubah menjadi CRC lalu CRC-nya nanti akan dicek. Nah, ini ya CRC akan dicek lalu dia baru frame itu akan dikirim. Nah, terus kelebihan dari store and forming switch ini dia tuh dapat mendeteksi error dan aman. Nah, tapi sedikit lambatnya dia sedikit kekurangannya itu dia ada sedikit kelambatan dalam pengiriman frame ya. Terus ada cut through switch ya. Itu ketika frame datang lalu MAC tujuan itu dibaca langsung diteruskan. Nah, kelebihannya ini yaitu sangat cepat tapi frame yang udah kan itu bisa ikut rusak jadinya. Bisa ketika dia rusak bisa seterusnya akan rusak gitu. Terus selanjutnya ya yang ini kita jelaskan tadi. Nah, Dupex and Serving Club ini yang kecepatan pengiriman tadi ya. Ya mungkin itu saja presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf dan kepada Allah manapun saya Rizky Kurniawan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.